Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Kumalasari, NIM 170018123 dari kelas A Data Mining. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang asosiasi, a priori, MBA atau Market Basket Analysis dan FP Group. Yang pertama yaitu apa itu asosiasi? Asosiasi merupakan teknik data mining yang digunakan untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif diketahui dengan dua parameter, yaitu yang pertama support atau nilai penunjang adalah presentasi kombinasi item dalam database, dan yang kedua confidence atau nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antara term dalam aturan asosiatif. Yang kedua, apa itu MBA atau Market Basket Analysis? MBA merupakan suatu analisa atau perilaku konsumen secara spesifik dari suatu golongan atau kelompok tertentu. MBA ini umumnya dimanfaatkan sebagai titik awal pencarian pengetahuan dari suatu transaksi data ketika tidak diketahui pola spesifik yang dicari. Kebutuhan MBA berawal dari keakuratan dan manfaat yang dihasilkan dalam wujud aturan asosiasi. Ada 3 rumus yang dipakai dalam MBA ini, yaitu yang pertama ada support, yang kedua confidence, dan yang ketiga environment. Support A atau support dari item A yaitu dengan rumus jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi. Support yang mengandung nilai A dan B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi. Untuk menghitung nilai confidence yaitu jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi mengandung A. Berikut adalah contoh dari kasus MBA. Di sini terdapat 5 transaksi dengan barang-barang sebagai berikut. Yang akan dicari yaitu berapa total aturan yang terbentuk jika membeli cola dan popok. Di sini TX ini sama seperti transaksi, kita singkat saja. Di tabel ini menunjukkan jika pada suatu transaksi jika transaksi tersebut mengandung suatu item atau barang, di sini kita berikan nilai 1. Dan jika tidak mengandung barang tersebut, kita berikan nilai 0. Seperti pada transaksi 1 misalkan. Pada transaksi 1 mengandung roti dan susu, maka pada roti dan susu kita beri nilai 1. Karena pada transaksi tidak mengandung cola, popok, telur, dan aqua, maka kita berikan nilai 0. Pada transaksi 2 terdapat roti, maka kita beri nilai 1. Pada transaksi 2 tidak mengandung susu, maka kita berikan nilai 0. Dan pada transaksi 2 mengandung cola, popok, dan telur, maka kita beri nilai 1. Dan pada transaksi 2 tidak terdapat aqua, maka kita berikan nilai 0. Begitupun dengan transaksi-transaksi selanjutnya. Selanjutnya kita akan mencari berapa aturan yang terbentuk dari jika seseorang membeli cola dan popok bersamaan. Hasil di sini didapat dari apakah pada tabel ini terdapat cola dan popok dibeli secara bersamaan. Jika tidak ada atau dalam transaksi tersebut cola dan popok tidak dibeli secara bersamaan, maka kita beri nilai 0. Jika pada transaksi tersebut cola dan popok dibeli secara bersamaan, maka kita beri nilai 1. Dari sini didapat hasil yang transaksi seseorang yang membeli popok dan cola bersamaan terdapat 3 transaksi. Jadi maka didapat dengan 3 aturan. Itu mencari nilai supportnya dari cola dan popok yang dibeli secara bersamaan, yaitu A plus B dibagi total. Support sama dengan cola plus popok dibagi total. Cola plus popok 3 aturan tadi dibagi total. Total itu total transaksi, yaitu ada 5.
Jadi 3 dibagi 5 sama dengan 0,6. Mencari nilai confidence yaitu A plus B dibagi A. Aturan yang terdapat cola dan popok tadi 3 dibagi jumlah cola yang ada di dalam transaksi yaitu 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Untuk mencari left ratio atau yaitu presentasi yang menunjukkan kuat tidaknya suatu aturan. Di sini dengan rumus seperti ini dapat seperti ini. Cola plus popok itu 3 dibagi jumlah cola yaitu 3. 3 dibagi 3 1. Ada popok dibagi total popoknya. Transaksi yang mengandung popok ada 4 dibagi total transaksi 5 yaitu 4 dibagi 5 0,8. Jadi 1 dibagi 0,8 sama dengan 1,25. Jadi nilai rasionya kuat, aturannya kuat karena jika nilai aturan atau nilai left ratio ini lebih dari 1 maka aturannya kuat, dan jika kurang dari 1 maka aturannya tidak kuat. Yang ketiga, apa itu a priori? A priori merupakan algoritma yang cukup efisien dalam menentukan jumlah item set frekuen. Prinsip dasarnya yaitu jika sebuah item set itu merupakan item set frekuen, maka semua bagian dari item set tersebut juga frekuen dan juga sebaliknya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh algoritma ini untuk mengurangi atau mempersempit ruang pencarian kandidat item set frekuen. Contoh kasus a priori yaitu sebagai berikut. Di sini ada transaksi dengan total 8 transaksi dan dengan item sebagai berikut. Untuk yang pertama ini kita memulai dari pembangkitan item set K sama dengan 1. Item set yang dibentuk beserta dengan jumlah kemunculannya dalam seluruh transaksi sebagai berikut. Kemunculan item beras ada 6 transaksi. Ada 4 transaksi yang membeli item buku, ada 6 transaksi membeli minyak, 6 transaksi membeli telur, dan 3 transaksi membeli topi. Di sini kita membuat kombinasi dengan 2 buah item set sebagai berikut. Transaksi yang mengandung beras dan buku terdapat 2 transaksi. Transaksi yang mengandung beras dan minyak terdapat 4 transaksi, dan begitu seterusnya. Membentuk kombinasi dengan 3 buah item set. Transaksi yang mengandung telur, minyak, dan beras terdapat 4 transaksi. Transaksi yang mengandung telur, minyak, dan buku terdapat 2 transaksi, begitu seterusnya. Dan juga dengan kombinasi dengan 4 buah item set. Ini menghitung nilai support dan confidence dengan K sama dengan 2 atau kombinasi 2 buah item set, yaitu beras dan buku ada 2 transaksi. Nilai supportnya beras dan buku yaitu 2 dibagi 8. 2 di sini yaitu karena ada 2 ini 2 transaksi yang mengandung beras dan buku dibagi 8. 8 itu nilai total transaksinya. Selanjutnya nilai confidence-nya itu 2 dari ini dibagi 6. 6 yaitu jumlah yang mengandung beras. Transaksi yang mengandung beras ada 6. Dapat sebagai berikut nilai supportnya 25% untuk beras, untuk transaksi yang mengandung beras dan buku, dan juga nilai confidence-nya 33%. Selanjutnya menentukan nilai minimal support pada iterasi 1 dengan aturannya sebagai berikut. Kita memakai minimal supportnya yaitu 4 atau setara dengan 50%. Di sini dari kelima item set tersebut, item topi 3 dibagi 8 dengan hasil 37,5% tidak memenuhi minimum support yaitu 50%, sehingga pada iterasi kedua item set, semua item set yang mengandung topi juga akan dieliminasi sesuai dengan prinsip algoritma a priori.
di sini. Yang mengandung topi kita coret semua karena nilai supportnya tidak memenuhi. Pada item set 3 juga begitu. Dan terakhir, aturan asosiasi yang didapat berdasarkan algoritma a priori tadi sebagai berikut. Transaksi yang mengandung beras dan minyak memiliki nilai confidence 67%. Transaksi yang mengandung beras dan telur nilai confidence-nya 83%. Transaksi mengandung minyak dan telur 83%. Transaksi yang mengandung telur, minyak, dan beras nilai confidence-nya 67%. Di sini nilai confidence-nya dari keempat ini semuanya lebih dari 50%. Maka aturan asosiasinya yaitu if beras maka minyak. Jika membeli beras maka akan membeli minyak juga. If beras maka telur, if minyak maka telur, if telur dan minyak maka beras. Yang keempat, apa itu FP growth atau frequent pattern growth? Algoritma FP growth merupakan pengembangan dari algoritma a priori. Merupakan salah satu alternatif algoritma yang digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul dalam sebuah kumpulan data. Konsep dari algoritma ini mengembangkan konsep tree. Dan dalam metode ini terdapat 3 tahapan utama, yaitu tahap pembangkitan conditional pattern base, kedua tahap pembangkitan conditional FP3, dan yang ketiga tahap pencarian frequent item set. Di sini contoh kasusnya yaitu ini transaksi dan itemsnya. Kita penyiapan database-nya kita rubah dari roti dan susu ini yang tadi bernama barang kita rubah menjadi angka, yaitu roti kita asumsikan dengan nilai 1, susu 2, cola 3, popok 4, telur 5, aqua 6. Maka dapat sebagai berikut: transaksi 1 item set 1 2, transaksi 2 3 4 1 5, dan seterusnya sampai transaksi 5. Yang kedua ada pencarian frequent item set. Pencarian frequent item set ini yaitu menghitung kemunculan item set pada transaksi-transaksi yang ada. Sebagai item set 1 muncul pada 4 transaksi. Item set 2 muncul ada 4 transaksi. Item set 3 ada 3 transaksi, 4 ada 4 transaksi, 5 ada 1 transaksi, dan 6 ada 2 transaksi. Setelah didapat dari ini pencarian frequent item set, kita mengurutkan berdasarkan priority. Kita urutkan dari nilai support code yang terbanyak, yaitu 1 dengan 4 transaksi, 2 dengan 4 transaksi, 4 dengan 4 transaksi, 3 dengan 3 transaksi, 6 dengan 2 transaksi, 5 dengan 1 transaksi. Setelah itu kita mengurutkan data set berdasarkan priority. Dataset yang tadi ini kan belum urut berdasarkan priority, maka karena sudah didapat nilai priority-nya maka kita rubah menjadi berikut, yaitu pada transaksi 1 yang pertama, kedua, terus yang transaksi kedua ada item set 1, item set 4, item set 3, item set 5, dan seterusnya. Nah, dari data ini, dataset yang diurutkan berdasarkan priority, kita membuat graf yang dibuat dari dataset yang sudah diurutkan berdasarkan priority. Ini rootnya yaitu 0. Yang pertama, pada transaksi pertama yaitu ada 1, 2. Maka kita tulis 1 karena dilalui 1 kali. Pada transaksi 2 ada 1, 4, 3, 5. Kita tulis 1, 1, dan 1. Lalu transaksi ketiga ada 2, 4, 3, 6. 1, 1, 1. Transaksi keempat ada 1, 2, 4, 3. Kita berikan nilai 1, 1, 1, 1.
Yang kelima ada 1, 2, 4, 6. Kita berikan nilai 1, 1, 1, 1. Di sini nilai-nilai ini yang ditulis dengan tinta biru ini menandakan berapa kali dia dilalui. Pada ini 1 di sini ada 4 kali, 2 3 kali, 4 2 kali, 6 1 kali, 3 1 kali, dan semuanya seperti itu. Yaitu selanjutnya pembagian conditional pattern base dan pembangkitan frequent pattern dengan minimal support 2. Menghitung nilai ini didapat dari graf ini, yaitu dicari, kita itemnya diurutkan dari nilai yang terkecil. Pertama itu ada 1, 4, 3. 1, 4, 3 ini didapat dari item 5 ini. Item 5 di sini, maka launya 1, 4, 3 ditulis. Jadi ditulis 1, 4, 3 dengan nilainya 1. Pada item ke-6 yaitu item 6 itu ada 1, 2, 4 dan juga 2, 4, 3 diberikan nilai 1, 1. Begitu seterusnya. Kondisional ini juga karena minimal supportnya 2, maka dicari yang ada 2. Di sini ada 2 dengan jumlahnya 2, 4, 4, 2. Begitupun dengan seterusnya ada 1, 1, 1 ada 2, 4, 4 ada 2. Di sini kenapa tidak? Di sini karena dia beda bagian atau dia berada di bagian kiri dan jumlahnya 1, sedangkan minimal supportnya 2, jadi tidak ditulis. Begitu dengan seterusnya sampai item ke-1. Frequent pattern generate ini yaitu 6, ada 2, item 6 berjumlah 2, 4, item 6 berjumlah 2, 1, item pada item 3 berjumlah 2, 4 pada item 3 berjumlah 2. Begitu sampai item 1 untuk frequent generate, yaitu untuk mencari confidence item 2 dan 6 ini salah. Cari confidence untuk item 2 dan 6 itu 2 yang mengandung 6, nilai confidence-nya itu 2 dibagi 4 sama dengan 0,5, yaitu sama dengan 50% nilai confidence-nya, dan untuk 6 mengandung 2, nilai confidence-nya 100%. Perbedaan dari FP Growth dengan a priori yaitu pada FP Growth yang pertama proses lebih cepat karena hanya perlu scan database sekali saja, sedangkan pada a priori proses lama karena scan database berulang kali. Yang kedua, pada FP Growth menggunakan kode barang pada prosesnya dan pada a priori menggunakan nama barang pada prosesnya. Yang ketiga, pada FP Growth akurasi rules-nya lumayan, pada a priori akurasi rules-nya lebih tinggi. Berikut adalah sumber yang digunakan dalam membuat presentasi ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.